like there's no tomorrow. Pada kesempatan kali ini kita akan mendeskripsikan bagaimana melakukan uji normalitas data. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam langkah pengujian hipotesis, maka kita harus mengikuti beberapa urutan supaya penelitian kita menjadi lebih menarik dan sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang pertama adalah menentukan rumusan masalah, yang kedua adalah menentukan hipotesis, dan yang ketiga adalah menentukan taraf signifikan, dan yang terakhir adalah menentukan uji. Di dalam menentukan uji ini bergantung pada data yang kita miliki. Apakah jenis data yang kita miliki bersifat parametrik atau bersifat non-parametrik. Apabila data kita bersifat non-parametrik, maka dapat langsung saja kita lakukan pengujian. Akan tetapi, apabila data kita bersifat parametrik, maka kita harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah data terdistribusi secara normal. Apabila data sudah memenuhi kualifikasi data terdistribusi secara normal, maka hendaknya langsung diuji parametrik, dan beberapa uji parametrik ini membutuhkan uji lanjut. Akan tetapi, apabila syarat ini tidak terpenuhi, artinya uji normalitas ini tidak dapat dilakukan, maka harus dilakukan transformasi. Apabila tidak bisa dilakukan transformasi, maka akan dengan sangat amat terpaksa uji tersebut harus dipindahkan ke uji non-parametrik. Apabila kita lakukan dari transformasi ini sudah berhasil, yaitu menunjukkan nilai normal, baru kita melakukan uji parametrik. Berikut adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan normalitas untuk melanjutkan uji parametrik. Uji normalitas ini dibagi menjadi dua, yaitu apabila sampel kurang dari 50, maka hendaknya dilakukan uji Shapiro-Wilk. Ini basisnya adalah uji Liliford. Sedangkan apabila sampel lebih dari 50, maka yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Sebagai contoh kasus, di sini apakah terdapat perbedaan tinggi badan antara mahasiswa di 4LM semester 7 laki-laki dan perempuan? Sudah ada beberapa data yang menunjukkan tinggi badan antara laki-laki dan perempuan. Kita akan analisa menggunakan SPSS versi 16. Di sini kita sudah memiliki data, sehingga kita buka SPSS yang kita miliki dari IBM, klik new data. SPSS terdiri dari dua bagian, yaitu data view dan variable view, sehingga nanti untuk memasukkan data ada di data view, sedangkan variable view dilakukan untuk melakukan identifikasi atau memberi keterangan pada data view. Untuk mempermudah, kita bereskan dulu datanya sehingga tinggal copy paste ke SPSS. Yang pertama yang perlu diingat adalah data selalu berupa angka, sehingga untuk hal ini data ini laki-laki dan perempuan, maka kita harus beri kategori atau pengkodian. Kita bisa copy di sampingnya. Sedangkan untuk laki-laki yang ada di sini kita beri kode 1. Kita copy untuk yang perempuan. Untuk perempuan kita bisa beri kategori 2. Seperti ini, sehingga kita bisa copy paste ke dalam SPSS yang kita sudah siapkan tadi di data view. Maka di sini keluar variabel-variabel, dan otomatis juga di variable view ada keterangan. Yang pertama di data view, karena ini tinggi badan, kita bisa berikan keterangan tinggi badan. Dalam penulisan data view atau di nama ini tidak boleh adanya spasi, sehingga nanti harap diperhatikan. Kemudian di data view yang kedua adalah jenis kelamin. Lanjut ke pemberian keterangan, 1 adalah laki-laki dan 2 adalah perempuan. Itu kita bisa masukkan di nilai variable view. Add.
Nomor 2 adalah perempuan. Oke, F juga, kemudian kita oke. Untuk bisa kita analisis, maka gunakan analysis, descriptive statistik, kemudian ke explore. Di sini akan ada dependent list, factor list, label case by. Kemudian kita masukkan yang kita amati atau hasil pengukuran itu di dependent list di badan. Kemudian factor listnya ada di jenis kelamin. Kemudian buka di plot, aktifkan normality plot with test, kemudian continue. Di sini sudah ada beberapa option yang bisa kita gunakan, yaitu confidence levelnya berapa, 95%. Biasanya dia digunakan segitu, kemudian kita buat oke. Kita tunggu hasilnya. Ini hasil datanya yang keluar. Maka ada jenis kelamin jumlahnya 19, perempuan 16. Kemudian yang kita lihat adalah yang di test of normality. Karena kita jumlah sampel kurang dari 30, maka yang dilihat adalah di Shapiro-Wilk dengan nilai signifikan 0,0167 dan 0,091. Hal ini menunjukkan nilai yang terdistribusi normal, di mana nilai lebih dari 0,05. Demikian dari interpretasi data, maka kita bisa simpulkan bahwa pada nilai yang ada pada penelitian ini adalah terdistribusi secara normal.